Selamat siang pemirsa, saya Anike Gelensia Membatu melaporkan dari Kota Kupang. Kampanye hari ini kembali menghadirkan berbagai janji kepada masyarakat. Namun, pertanyaannya, sejauh mana janji-janji tersebut benar-benar akan direalisasikan? Kita akan melihat langsung bagaimana tanggapan masyarakat di lapangan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara hadirin yang terkasih. Baik, ini saya Christine yang akan menjadi calon ketua DPR RI. Nah, di sini saya dari Partai Murni. Kami dari Partai Murni berarti tidak ada yang tercelah sedikit pun seperti partai-partai sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, di sini yang pertama, saya tidak akan korupsi. Saya akan membangun infrastruktur secara merata. Membangun sekolah-sekolah di pelosok terpencil. Dan yang paling penting dan paling utama adalah saya akan memberikan tempat yang layak bagi guru honorer dan calon-calon guru honorer kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, itu adalah janji-janji yang akan saya capai ketika saya sudah terpilih menjadi ketua DPR RI. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya. Ibu, apakah betul janji yang dimana Ibu akan menempatkan guru honorer itu di posisi yang paling istimewa? Apalagi kami di sini sebagai calon-calon guru. Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Di sini sangat jelas bahwa saya menyampaikan saya akan memberikan tempat yang layak dan pasti untuk guru honorer dan calon-calon guru honorer seperti Ibu. Jadi, tunggu saja ketika saya sudah terpilih menjadi ketua DPR RI. Nah, jadi saudara-saudariku terkasih sekalian, jangan lupa pilih nomor urut 1, yaitu saya dari Partai Murni. Pilih nomor urut 1. Selamat siang, kami dari Suara Kita. Boleh minta waktu sebentarnya, Kakak? Ya, boleh Ibu. Kami dari media Suara Kita ingin bertanya tentang hari ini. Apa harapan kakak-kakak tentang calon kampanye kita hari ini? Oke, baik Kakak. Mungkin jujur saja ya dari saya sendiri. Di sini kami sudah sering mendengarkan janji-janji yang seperti itu. Terus apalagi tadi mengatakan kalau nanti adanya pembangunan infrastruktur di desa-desa begitu. Terus dan juga satu yang bilang guru honorer begitu. Dan ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa kami di sini bukan untuk meminta jaminan atau apa, tapi kami hanya mau supaya pemimpin siapapun itu yang nanti terpilih, dia tidak hanya berbicara lalu lepas tangan saja, tetapi ia harus menepati janji atau visi misi yang ia buat. Mungkin hanya itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan pendapatnya, Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jika kalian membantu saya dalam pemilu nanti, saya akan menjamin kehidupan masyarakat saya. Dan juga saya akan memperbaiki setiap jalan yang ada, dan pastinya saya akan memberantaskan setiap koruptor. Terima kasih. Dan juga saya akan memerhatikan setiap pelajar-pelajar dan mahasiswa dengan memberikan beasiswa serta makanan bergizi yang pastinya tidak gratis karena itu adalah hak mereka. Selamat siang, kami dari Suara Kita. Saat ini kami bersama dengan salah satu calon anggota DPR RI. Boleh kami minta waktu sebentarnya, Ibu? Pastinya boleh. Bagaimana kabarnya hari ini setelah Ibu mengikuti coblos? Ya, baik-baik saja, dan juga saya turut senang melihat partisipasi dan semangat dari masyarakat yang mengikuti coblos pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Nah, mumpung Ibu masih ada, kita sedikit bertanya boleh ya Ibu? Boleh. Iya, jika Ibu terpilih, visi misi apa yang akan Ibu jalankan saat Ibu terpilih untuk masyarakat?
Pastinya ketika saya terpilih nanti, yang saya akan mengutamakan adalah kepentingan dan juga kesejahteraan rakyat saya. Dan juga terkhususnya untuk para pelajar, saya akan memberikan beasiswa dan juga perhatian sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang ada di pelosok desa. Ya, baik. Jadi visi misi dari Ibu ini sangat efektif untuk pelajar. Karena itu jangan lupa untuk pilih Ibu Alda dari Partai Kasih. Ya. Nah, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai calon yang biasa orang bilang kecurangan seperti praktik politik uang, Ibu? Menurut saya, para calon-calon yang menggunakan cara seperti itu adalah seseorang yang tidak pantas disebut dan dijadikan sebagai pemimpin. Karena seorang pemimpin harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, dan juga berwibawa. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, karena itu masyarakat harus bijak dalam memilih pemimpin kita agar masa depan kita bisa cerah. Terima kasih. Menurut kau dari kedua calon yang kemarin tuh, kau pilih yang mana? Pilih siapa? Sebenarnya tuh kalau dari saya tidak bisa memilih siapa yang akan saya pilih karena keduanya tuh memiliki visi dan misi yang sangat bagus, dan juga seperti yang kita dengar dari masing-masing visi misi mereka yang mereka sampaikan, bahwa kita tuh sangat membutuhkan semuanya apa yang mereka janjikan pada kita. Saya juga bingung. Tapi, kau tahu, kemarin saya sudah dapat dari Ibu Christine. Aduh, iya Kak. Sejujurnya, kalau boleh jujur, saya juga sudah dapat. Tapi sebenarnya ini tuh hal yang salah. Tapi kita sudah dapat uang tuh. Bagaimana tuh? Apalagi kan dia pesimis itu kayak menjanjikan untuk kita guru honorer gitu. Jadi kita Jadi yang mana? Dia susah. Tuh. Selamat kepada Ibu Christine yang telah sah terpilih menjadi Ketua DPR RI. Selamat Ibu, selamat bekerja. Oke baik, Ibu mungkin ada 1-2 kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Di sini yang pertama saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi dalam pemilihan kali ini. Jadi terima kasih kepada masyarakat, saudara-saudari kita terkasih yang sudah memilih saya sebagai menjadi Ketua DPR RI. Dengan terpilihnya saya saat ini, tentu saya akan melakukan semua yang telah saya sampaikan, terutama yang satu yaitu memberikan tempat kepada guru honorer dan calon-calon guru honorer, dan tentunya meratakan seluruh infrastruktur yang ada sampai di pelosok-pelosok terpencil. Sekian. Oke baik, terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Ibu Christine ini kan sudah terpilih Ketua DPR ini sudah 1 tahun, nah tapi kayak sama saja, tidak ada bukti kerja nyata dari apa yang dia omong. Kayak waktu itu hari dia kampanye itu kayak tidak ada sama sekali pun, belum terrealisasikan. Makanya nih baru itu hari kita sudah terima uang lagi. Gimana Su? Kita sekarang harus bersuara. Tapi kita punya hak untuk memberikan. Makanya kita harus bersuara, kita punya suara itu penting. Ayo Su, yuk. Permisi Bu, selamat siang. Ya, mari silakan dulu. Oke baik, terima kasih Bu. Bagaimana, ada keperluan apa? Sebelumnya kami minta maaf Ibu telah mengganggu waktu Ibu. Ya. Langsung saja ke intinya Ibu. Di sini kami berdua adalah perwakilan dari masyarakat yang datang ingin memberikan suara dari masyarakat yang mengeluh. Yang pertama itu terkait dengan apa yang sudah Ibu janjikan dari visi misi yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu sudah terpilih namun belum ada satupun kerja nyata.
Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini ibu sudah terpilih duduk di tempat ini tuh karena masyarakat dan sudah 1 tahun, tapi ibu tidak pernah mengingat masyarakat. Mungkin hanya itu. Jadi begini, ini untuk pembangunan apa segala macam nih, saya juga membutuhkan dana, dan untuk kamu masyarakat bayar pajak jangan hanya satu-satu, setidaknya pajak yang Tapi patuh Ibu, tuh bayar semua, jangan hanya satu-satu saja yang dibayar. Saya juga butuh dana dari situ untuk membangun ini wilayah kita. Kami semua sudah bayar pajak, Ibu. Ini bagaimana sudah? Ini semua kesalahannya ada di Ibu. Kami butuh bukti nyata, Ibu. Dengan apa janji-janji yang sudah Ibu sampaikan hari itu? Setuju, Bu. Ini bukan kesalahan pribadi saya, tetapi ini kesalahan kita semua. Ini tidak bisa hanya memberatkan satu pihak Tidak saja. bisa, Ibu. Karena apa? Pihak yang satu tidak mau dia bukan lebih diberatkan, tidak bisa lebih diberatkan karena apa? Bukan salah satu pihak itu saja yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Karena di sini saya dari atasan, tentunya saya masih menunggu informasi dari aparat-aparat yang berada di daerah-daerah masing-masing. Tidak mungkin saya langsung mengambil keputusan sendiri, tidak. Jadi masalah itu apa sebenarnya? Kami butuh bukti nyata, Ibu. Ternyata tidak ada dalam proses. Ibu bicarakan. Iya, dalam Sudah 1 proses. tahun, terlalu Jangan hanya lama. datang tuntut di saya, tapi tuntut juga di pemimpin-pemimpin daerah lainnya, di daerah-daerah Kami tempat sudah ibu-ibu ini berada. Kami sudah menuntut di daerah, makanya kami datang ke Ibu. Oh iya, kalau butuh bawa pemimpinnya. tidak ada suara. Sudah, sekarang ibu-ibu silakan keluar. Tapi Ibu silakan keluar. ibu harus mendengarkan kami dulu. Iya, saya sudah mendengar dan semuanya dalam proses. Jadi, Sampai kapan kami silakan harus menunggu, keluar. Ibu silakan keluar. Demikian video yang kami buat. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Namun, demokrasi tidak hanya tentang kampanye dan pemilihan, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Kenyataannya, masih ada tuntutan seperti hak buruh yang belum mendapat jawaban dari DPR. Hal ini menjadi kritik agar demokrasi yang kita jalankan tidak hanya sebatas janji, tetapi benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata demi kesejahteraan rakyat.